Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya lanjutkan pembahasan masih teori dasar vektor yang kita gunakan kelak sebagai dasar, sebagai modal untuk menyelesaikan soal SBM PTN. Ya, pada kesempatan video pertama saya telah membahas tentang bentuk vektor sampai penjumlahan dan pengurangan vektor. Nah, pada kali ini saya akan membahas perkalian vektor. Ya, ternyata di video pertama saya mengatakan bahwa teori dasar itu bisa terselesaikan dengan dua pertemuan. Ternyata setelah saya praktekkan dua pertemuan tidak cukup untuk menyelesaikan teori dasar vektor. Sehingga nanti yang seharusnya soal SBMPTN tipe dulu mulai kita bahas pada pertemuan ketiga, karena teori dasarnya tidak cukup dua pertemuan, sehingga soal SBMPTN tipe dulu harus dibahas setelah pertemuan keempat, video keempat. Nah, kembali ke sini bahwa yang saya bahas pada kesempatan ini adalah perkalian vektor. Itu layar sebelah kiri ada sedikit kesalahan urutan. Seharusnya yang D itu adalah perkalian vektor. Kemudian yang E itu besar atau panjang vektor. Jadi saya ralat lewat omongan ya. Nah, lanjut ke inti persoalan yang mau kita bahas hari ini adalah perkalian vektor. Perkalian vektor. Ya. Bahwa perkalian vektor ini terdiri dari tiga bentuk. Perkalian vektor ada tiga bentuk. Perkalian vektor itu yang D seharusnya. Perkalian vektor itu terdiri dari tiga bentuk. Bentuk yang pertama itu perkalian skalar dengan vektor. Nah, skalar dikalikan vektor. Yang kedua nanti adalah perkalian titik. Perkalian vektor dengan vektor, tetapi perkalian titik. Perkalian titik. Yang terakhir ada perkalian silang. Perkalian silang. Masing-masing bentuk perkalian ini punya cara yang berbeda-beda. Nah, yang pertama yang akan saya bahas adalah bagaimana mengalihkan skalar dengan vektor. Nah, yang bahas pertama adalah perkalian skalar dengan vektor. Nah, perkalian skalar dengan vektor. Nah, vektor, baliknya vektor. Nah, perkalian skalar dengan vektor. Jadi, misalkan saya mempunyai vektor A, itu adalah A1, A2, A3. Nah, ini kalau vektor bentuk baris, ya, sambil mengingat-ingat pertemuan pertama. Ini juga bisa ditulis A1I ditambah A2J ditambah A3K. Kalau ditulis dalam bentuk basis. Nah, ini juga bisa ditulis dalam bentuk kolom. Berarti A1, A2, A3. Nah, seperti ini. Kemudian vektor B-nya adalah misalkan adalah B1, B2, B3. Ini kalau dalam bentuk vektor baris. Kalau dijadikan bentuk basis berarti B1I ditambah
B2J ditambah B3K. Kalau dalam bentuk basis. Kalau ingin dalam bentuk kolom, sini untuk bentuk kolom. Nah, bentuk kolom berarti B1, B2, B3. Nah, kalau ada vektor A seperti ini, vektor B seperti ini, maka nanti aturan perkalian skalar dengan vektor, misalkan, kalau ada vektor 2A, bukan 2, K skalar K dikalikan vektor A, misalkan. Nah, bagaimana? K hasilnya vektor K dikalikan dengan skalar A. Ya sama dengan K dikalikan vektor A itu A1, A2, A3 begitu. Ya sama dengan masing-masingnya ini dikalikan dengan K. Berarti K dikalikan A1 ditambah koma K dikalikan A2, K dikalikan A3. Seperti itu. Kalau misalkan nanti vektor K dikalikan vektor B, begitu, ya sama dengan K dikalikan B1, B2, B3. Jadi K-nya nanti dikalikan masing-masingnya ini. Berarti sama dengan KB1, KB2, KB3. Seperti itu aturan perkalian skalar dengan vektor. Nah, bagaimana contohnya? Nah, contohnya seperti berikut. Contohnya seperti berikut. Nah, misalkan diketahui begitu. Vektor A-nya itu sama dengan 2 min 1, 2. Vektor A-nya. Kemudian dan vektor B-nya itu sama dengan 3, 2, 1. Misalkan. Kemudian disuruh menentukan misalnya. Yang pertama itu adalah 3 kalikan vektor A. Kemudian yang kedua itu adalah min 4 dikalikan vektor B. Yang ketiga misalkan yang ditanyakan 2 dikalikan vektor A plus B misalkan. Maka ini bisa dijawab. Yang pertama itu berarti 3 dikalikan vektor A. Berarti sama dengan 3 dikalikan 2, min 1, 2. Karena vektor A-nya itu sama dengan 2 min 1, 2. Berarti masing-masingnya dikalikan 3, berarti 6, min 3, 6. Kalau dalam bentuk basis nanti 6i min 3j plus 6k. Kalau bentuk kolom ya silakan tinggal mengganti. Yang kedua nanti kalau min 4b begitu, 4 vektor kali min 4 dikalikan b, min 4 ini namanya skalar. Seperti ini 3 ini skalar. Berarti min 4 dikalikan. Vektor B-nya adalah 3, 2, 1. 3, 2, 1. Masing-masingnya dikalikan 4. Berarti min 12. Min 4 tambah 2 berarti min 8. Min 4 kali ke 1 berarti min 4. Kalau diubah jadi basis ya seperti yang atasnya tadi. Untuk basis. Nah, kemudian yang ketiga ini 2 dikalikan vektor A plus B. Berarti kita harus mencari vektor A plus B dulu. Nah, vektor A plus B. Ingat, vektor A plus B. Nah,
Vektor A plus B seperti pertemuan 1 berarti 2 ditambah 3. 5. Min 1 ditambah 2. 1. Kemudian 2 ditambah 1. 3. Ini vektor A ditambah B. Kemudian baru kita menentukan 2 dikalikan vektor A plus B. Berarti 2 dikalikan vektor A plus vektor B. Berarti sama dengan 2 dikalikan 5, 1, 3. Berarti sama dengan 10. 2 kali 5, 10. Kemudian 2 dikalikan 1 itu 2. Kemudian 2 dikalikan 3 itu adalah 6. Nah, inilah hasil 2 dikalikan vektor A ditambah vektor B. Nah, itulah bagaimana caranya menentukan hasil perkalian skalar dengan vektor. Ya, nah, berikutnya, ini sudah dibahas perkalian skalar dengan vektor seperti yang barusan saya jelaskan. Sekarang berikutnya adalah perkalian titik. Vektor kalikan vektor tetapi perkalian titik. Perkalian titik. Titik. Yang dibahas perkalian titik. Jadi misalkan ada vektor A gitu. Vektor A gitu sama dengan A1, A2, A3 gitu. Nah, ini nanti sama dengan A1I ditambah A2J ditambah A3K kalau bentuk basis. Kalau bentuk kolom ya silakan dibuat bentuk kolom. Ya, jadi vektor itu bisa bentuk baris, basis, kolom. Kemudian vektor B-nya itu adalah B1, B2, B3 begitu. Kalau jadikan bentuk basis ya B1I ditambah B2J ditambah B3K begitu. Maka aturan main kalau ada A dot B perkalian titik antara vektor A dengan vektor B. Nah, berarti nanti A1 dikalikan B1 ditambah. Kemudian nanti A2 dikalikan B2. A2 dikalikan B2 ditambah. Kemudian nanti adalah A3 dikalikan B3. Nah, A3 dikalikan B3. Jadi ini aturannya. Jadi kalau ada vektor A itu A1, A2, A3 atau A1I ditambah A2J tambah A3K. Kemudian vektor B itu adalah B1, B2, B3 atau B1I, B2J, B3K. Maka A dot B itu A1 dikalikan B1, A2 dikalikan B2, A3 dikalikan B3. Itu aturannya. Nah, aturan perkalian titik atau yang dikenal dengan dot produk. Nah, pada titik. Nah, sekarang saya berikan contoh. Nah, saya berikan contoh. Ini perkalian titik. Contoh. Contoh yang pertama, misalkan diketahui vektor A itu sama dengan 2, 2,-1. Dan vektor B-nya itu sama dengan 0, 3,2 misalkan.
Kemudian tentukan gitu, tentukan yang satu itu adalah vektor A dot vektor B. Yang kedua, vektor A dot vektor A plus B. Nah, ini contohnya. Nah, kita jawab, berarti jawab gitu. Yang pertama, A dot B. A-nya tadi siapa? Bisa baca di bentuk kolom 2, 2, min 1. Kemudian vektor B-nya itu adalah 0, 3, 2. Nah, ini sebagai A1-nya. A1. Ini A2, ini A3. Ini B1, B2, B3. Katanya, berarti A1 dikalikan B1. 2 dikalikan 0. Ditambah. A2 dikalikan B2. 2 dikalikan 3. Ditambah. A3 dikalikan B3. Min 1 dikalikan 2. Nah, berarti sama dengan 0 ditambah 6 dikurangi 2. Ya, berarti sama dengan 4. Nah, jadi A dot B-nya A berkaitan titik antara vektor A dan B itu sama dengan 4. Ya. Berikutnya, selanjutnya. Berikutnya. Yang kedua. Yang kedua. Yang kedua itu ada A dot A plus B. Berarti yang kedua ini mencari A plus B dulu. Vektor A ditambah vektor B. Vektor A ditambah vektor B. Nah, ingat video pertama. Makanya harus paham video pertama. Baru kita bisa memahami video kedua ini. 2 ditambah 0. 2. 2 ditambah 3. 5. Nah, min 1 ditambah 2 itu adalah 1. Jadi A plus B-nya sudah diketahui. Berikutnya berarti mencari vektor A dot vektor A plus B. Nah, berarti vektor A-nya siapa tadi? Saya ubah ke dalam kolom aja. Vektor A-nya 2, 2, min 1. Dikalikan dengan vektor A plus B-nya. Sudah dicari A plus B-nya tadi. Nah, ada 251. 251. Nah, sama dengan ini dikalikan ini. 4. Langsung. Ditambah. 2 dikalikan 5. 10. Ditambah. Min 1 dikalikan 1 adalah min 1. Berarti sama dengan 4 ditambah 10, 14. Dikurangi 1 adalah 13. Perhatikan dari dua contoh ini. Contoh. Vektor A dan vektor B. Vektor A yang asalnya ada 3 unsur. Vektor B yang asalnya 3 unsur. Ternyata setelah dikalikan vektor A dengan vektor B dengan perkalian titik, ternyata menghasilkan 1 unsur. Artinya apa? Perkalian titik antara vektor dengan vektor itu adalah konstanta. Konstanta. Nah, jadi saya ulangi, yang awalnya vektor A ada 3 unsur, vektor B itu ada 3 unsur, begitu. Nah, maka setelah dikalikan ternyata dengan aturan itu ternyata perkalian titik antara dua vektor itu menghasilkan 1 unsur konstanta. Nah, ini juga begitu. Vektor A ada 3 unsur. Ini 3 unsur. Vektor A plus B setelah ditentukan tadi juga 3 unsur. Ternyata vektor A dikalikan dengan vektor A plus B, artinya dikalikan dengan perkalian titik, ternyata juga hasilnya adalah 1 unsur. Saya konstanta. Jadi
bisa disimpulkan perkalian titik dengan titik itu menghasilkan satu unsur yaitu skalar. Nah, itu perkalian titik. Nah, perkalian titik sudah. Nah, perkalian titik sudah dibahas. Nah, perkalian titik sudah. Berikutnya adalah kita akan membahas perkalian silang. Perkalian silang. Perkalian silang. Nah, ini punya cara berbeda dengan perkalian titik. Perkalian silang. Simbolnya cross atau cross product. Istilahnya itu. Perkalian silang. Nah, misalkan saya mempunyai vektor A itu sama dengan A1, vektor A itu misalkan ada bentuk basis ya, A1I ditambah A2J ditambah A3K gitu. Kemudian vektor B saya adalah B1I ditambah B2J ditambah B3K misalkan. Jadi vektor A-nya seperti ini, vektor B-nya gini. Bagaimanakah menentukan vektor A cross vektor B gitu ya. Jadi ada vektor ini. Caranya adalah untuk perkalian perkalian silang ini, maka nanti A dot B itu A cross B maksud saya itu I ini unsur J, ini unsur K gitu. Ini A1, A2, A3. Ini ada B1, B2, B3. Ya, seperti ini. Ingat pelajaran matriks. Kalau ada bentuk seperti ini artinya itu. Nah, nanti ada unsur I. Kalau ini plus, ini min. Ini ada unsur J, begitu. Plus, min, plus. Ada unsur K. Siapakah isinya ini? Nah, berarti kalau menentukan di dalam determinannya ini, unsur I ini berarti sebaris dengan I sama sekolom I hilang. Berarti A2, A3. A2, A3. Begitu. Sebaris dengan ini hilang, sekolom dan hilang, berarti B2, B3. Nah, begitu dengan C. C sebaris dengan C hilang, sekolom dengan C hilang. Berarti ini A1, A3, B1, B3. Berarti yang sebaris dengan J hilang, yang sekolom dengan C hilang. Berikut yang K, yang sebaris dengan K hilang, yang sekolom dengan K hilang, berarti ini A1, A2, B1, B2. Nah, begini caranya. Ingat, kalau ini plus, ini min, ini plus. Nah, untuk lebih konkretnya saya berikan contoh yang konkret biar lebih mudah untuk memahaminya. Ini perkalian silang. Misalkan saya misalkan diketahui ada vektor A-nya itu adalah 2I min 3J plus K. Dan vektor B-nya itu sama dengan 2J plus 3K. Misalkan begitu. Kemudian tentukan vektor A cross vektor B. Misalkan. Jawabnya
Berarti A, vektor A maksud saya, cross vektor B, begitu sama dengan. Ini nanti ada unsur I. Nah, sorry, sebelum ini, perhatikan, sebelum itu, maaf, ada kesalahan. Nah, kalau kita disuruh menentukan A, vektor A maksud saya, cross vektor B, itu nanti adalah I, itu J, K. Unsur vektor A-nya itu kan ini 2, min 3, 1. Sementara unsur B-nya, ingat, ini itu bisa ditulis, vektor B-nya itu bisa ditulis 0I min 2J plus 3K, kan begitu kan? Nah, berarti nanti ini 0, begitu, ini min 2, ini 3. Nah, ini A cross B. Nah, bagaimanakah memproses ini? Pertanyaan berikutnya. Berarti berikutnya nanti adalah, nah, ini ada unsur I, kali ini plus, berarti ini min. Ini nanti ada unsur J, ini plus, ini nanti adalah K. Begitu. Kita isi kotak-kotak ini. Nah, yang sebaris dengan I dan sekolom dengan I hilang. Sebaris dengan I hilang, sekolom dengan I. Berarti min 3, 1. Min 3, 1. Min 2, 3. Untuk menentukan yang I. Kemudian I. Untuk menentukan komponen J, yang sebaris dengan J, yang sekolom dengan J hilang. Berarti 21, 21, 03. Karena sekolom sebaris dengan J hilang, sekolom dengan J hilang. 21 sama 03. Begitu. Yang elemen K-nya, yang sebaris dengan K, sama sekolom dengan K hilang. Jadi 2 dikalikan 2 min 3. Nah, 2 min 3. Kemudian 0 sama min 2. Nah, ingat pelajaran matriks kita tentukan. Nanti ini hasilnya adalah sama dengan min 3 dikalikan 3 itu sama dengan min 9 dikurangi 1 dikalikan min 2 itu berarti min 9 plus 2 berarti min 7i. Min begitu. 2 dikalikan 3 6 dikurangi 1 dikalikan 0 0 berarti ini 6J. Nah, 6J. Ditambah 2 dikalikan min 2 itu adalah min 4 dikurangi min 3 dikalikan 0 berarti min 4 dikurangi 0 berarti min 4K. Kalau ditulis ya min 7I min 6J min 4K. Saya ulangi. Jadi ini caranya memperoleh ini itu. Ini dikalikan. Berarti kan min 9. Ini dikalikan. Berarti hasilnya kan min 2. Berarti min 9 min 2. Berarti min 9 plus 2. Berarti min 7. Untuk memperoleh ini. Untuk memperoleh ini. Nah, berarti ini dikali gitu. Dikali. Nah. Kemudian dikurangi dengan ini. Dikalikan. 2 dikalikan 3 itu kan 6. Dikurangi 1 kalikan 0 itu 0. Berarti 6 dikurangi 0. 6. Sementara untuk memperoleh ini, itu dikali. Nah, dikali begitu. 2 dikalikan min 2 itu adalah min 4. Kemudian dikurangi perkaliannya ini. Nah, menghasilkan ini. Nah, ini. Nah, itulah bagaimana mengalihkan dua vektor dengan perkalian silang. Ini perlu sebagai dasar nanti pembahasan soal SBMPTN. Karena nanti hal yang seperti ini dibutuhkan sebagai logistik untuk menyelesaikan soal-soal SBMPTN. Nah, ini video kedua saya yang saya bahas, saya cukupi pada pokok perkalian.
yang terdiri dari perkalian skalar dengan vektor sudah saya jelaskan tadi. Kemudian perkalian titik sudah saya jelaskan. Kemudian perkalian silang juga sudah saya jelaskan. Ya, agar kalian lebih memahami apa yang saya berikan hari ini, maka akan saya berikan soal latihan. Nah, soalnya seperti itu. Nah, yang pertama ini yang kalian kerjakan adalah soal nomor 567. 567. Jadi soal nomor 567. Ya. Soal nomor 5, 6, dan 7. Kemudian berikutnya yang kalian kerjakan untuk soal berikutnya itu adalah soal nomor 8, 9, dan 10. 8, 9, dan 10. Itu kalian kerjakan agar kalian lebih memahami perkalian vektor. Ya, baik perkalian skalar dengan vektor maupun perkalian titik maupun perkalian silang. Tapi untuk perkalian skalar dengan vektor tidak saya berikan soalnya. Kemudian perkalian silang juga tidak saya berikan soalnya. Ya. Dan untuk video yang ketiga masih membahas teori dasar yang digunakan untuk bekal membahas soal SBMPTN, yaitu tentang panjang vektor. Demikian kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami dan bermanfaat buat kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.